Halo Sobat Meta Narasi, jumpa lagi dengan saya Dewi Iswari dalam episode Meta Narasi Talk. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya komunitas. Dalam hal ini, kita secara khusus akan membicarakan tentang pentingnya komunitas online terutama bagi para siswa. Mengapa komunitas itu penting? Kita sekarang bayangkan ya, sebagai orang dewasa, kalau kita dalam masa pandemi yang sudah berjalan selama 1 tahun ini kita tidak bertemu siapapun, kita tidak keluar rumah sama sekali, kita tidak ngobrol dengan seseorang, apa yang akan kita rasakan? Pasti kita akan bosan ya. Kita sebagai orang dewasa yang kadangkala masih ke kantor atau bahkan setiap hari ke kantor dan bertemu dengan orang-orang, kemudian kita melakukan aktivitas kita pun masih merasa bosan. Kita ingin bisa pergi lebih jauh, kita ingin bisa lebih sering bertemu orang, ngobrol yang lama, atau pergi ke tempat-tempat yang biasa kita kunjungi untuk melepaskan stres atau sekedar rileks ya. Kita bayangkan, bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan para siswa yang selama 1 tahun ini lebih banyak berdiam diri di rumah saja, sekolahnya secara online, tidak bertemu dengan teman-temannya, kemudian tidak mempunyai kesibukan lain, tidak bisa pergi kemanapun karena mereka sangat tergantung kepada kita. Ya, jadi bisa dibayangkan betapa anak-anak ini, betapa siswa-siswa kita saat ini sedang merasa jenuh. Dan kalau saya boleh ukur ya, kalau saya boleh sampaikan dari hasil pengamatan, tingkat jenuh mereka itu sudah mungkin mencapai level yang tertinggi karena sehari-hari kegiatan mereka hanyalah belajar, bertemu teman-teman, bertemu gurunya itu di layar, tidak bisa berbicara langsung, tidak bisa ketemu langsung, tidak bisa berinteraksi secara langsung. Sedangkan kalau mereka harus pergi keluar, seringkali ada kendala-kendala, misal tidak ada anak-anak di sekitar rumahnya atau tidak diperbolehkan oleh orang tuanya untuk keluar rumah berinteraksi dengan orang lain karena berbagai pertimbangan dan kondisi yang saat ini memang tidak memungkinkan. Jadi mari kita pikirkan bersama, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan atau yang bisa dilakukan oleh anak-anak ini supaya mereka tetap bisa punya komunitas. Oke, kira-kira apa ya? Izinkan saya share sedikit dari beberapa pengalaman yang saya tahu. Jadi kalau memang secara fisik, secara langsung tidak bisa bertemu atau bermain dengan teman-temannya, maka kita bisa membuatkan atau kita bisa memotivasi mereka untuk membuat komunitas yang lain. Kira-kira komunitas apa? Saat ini memang yang paling memungkinkan adalah komunitas online. Jadi komunitas online itu bisa berupa WhatsApp group, bisa berupa grup di Hangouts, bisa berupa grup-grup di Line, Telegram, dan lain sebagainya. Nah, di situ anak-anak bisa berinteraksi, bisa ngobrol dengan teman-temannya, bahkan mereka juga bisa janjian ya untuk kemudian bertemu secara online, secara virtual melalui Zoom, melalui Google Meet ataupun melalui WhatsApp video call. Sekedar mengobrol, sekedar mungkin share, mereka bisa share screen, mereka bisa berbagi film-film yang sedang mereka tonton atau kreasi prakarya yang mereka kerjakan atau lagu-lagu yang menarik perhatian mereka saat ini. Mereka bisa berbagi hal seperti itu melalui komunitas online. Kemudian ada lagi yang bisa dilakukan dan sekarang ini juga sedang marak dilakukan atau dijalani oleh para siswa ini, oleh anak-anak ini, yaitu mereka janjian untuk bermain game online. Apakah itu salah? Apakah kita harus melarang? Saya pikir tidak ya. Itu adalah hal yang baik selama porsinya sesuai, selama porsinya normal. Jadi kita berikan arahan, kita berikan panduan, kita bantu mereka supaya tetap dalam porsi-porsi yang wajar. Jadi kalau mau bermain game online janjian dengan teman-temannya boleh, silahkan. Nanti kita bahkan bisa menemani atau kita bisa bermain bersama. Tetapi kita beritahu terlebih dahulu durasi waktunya, kemudian
persyaratan-persyaratannya apa saja. Misal kalau mau main game online, ya kamu harus selesaikan dulu tugas-tugasmu, kamu harus sudah selesai sekolah online. Nah, dengan batasan-batasan seperti itu, maka anak-anak tetap bisa berinteraksi, tetap bisa bermain, tapi tugas tanggung jawabnya pun terselesaikan, tidak melalaikan kewajibannya. Ya, memang sekarang sedang ada pergeseran ya, kita sedang memasuki era yang baru, era new normal gitu. Jadi kalau dulu kita, zaman saya ya, kita bermain itu di lapangan, kemudian kita lari-lari, main petak umpet, kemudian bermain secara fisik ya, kebanyakan kita main yang fisik, manjat pohon dan sebagainya. Saat ini memang anak-anak lebih banyak berinteraksi yang lainnya, yang memakai gadget, terutama pada masa pandemi ini. Mau tidak mau ya, memang komunikasi terbesar, terbanyak itu dilakukan memang via online. Jadi silahkan mulai membuatkan atau mulai memberikan ide-ide kepada anak-anak yang belum punya ya, yang belum punya komunitas online, dibuatkan grupnya atau diberikan ide. Mereka bisa membuat sendiri karena anak-anak sekarang juga sudah lebih pintar ya. Nah, memang mungkin bagi kita terkesan kok aneh ya, mau ngobrol, mau main kok online. Tapi memang itulah yang harus dilakukan saat ini, yang memungkinkan, satu-satunya yang memungkinkan dilakukan saat ini yaitu. Jadi ya sudah, tidak apa-apa ya, dengan melakukan permainan bersama teman, ngobrol bersama teman, anak-anak ini tidak akan merasa jenuh atau paling tidak mengurangi kejenuhan. Mereka tetap bisa interaksi, tetap bisa bersosialisasi, dan ini sangat penting untuk tumbuh kembang mereka. Tidak hanya sehat secara fisik di era pandemi, tetapi secara mental pun atau secara psikis, anak-anak ini pun tetap sehat. Mereka tetap bisa berinteraksi dengan teman-temannya secara normal. Baik, silahkan dicoba, silahkan dibuat komunitas online untuk anak-anak. Nanti kita bisa berbagi di lain kesempatan. Ada banyak sekali platformnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Grup di WhatsApp, Hangouts, Telegram, Line, dan mungkin platform-platform lainnya. Kalau mau bertemu virtual, ngobrol, saling sharing melalui screen dan sebagainya, bisa lewat Zoom, bisa lewat video call ya, walaupun terbatas, atau Google Meet, atau mungkin platform-platform lainnya yang sekarang juga sudah banyak sekali dipakai ya. Baik, selamat mencoba. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di Meta Narasi Talk edisi berikutnya. Terima kasih. Tuhan berkati. Bye.